طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Eh, Ikhwani, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Online atau RUKO, kajian 2 pekanan. Dan hari ini masih melanjutkan tematik dari pekan sebelumnya, yaitu pembahasan terkait rukun iman. Dan hari ini masuk ke rukun iman keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan Faliyatafadol Maskuro. Jazakallah khair, Pak Gunadi, Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini bisa kita melanjutkan kajian ilmiah Islam yang diselenggarakan oleh Ruko Majelis Online 2 pekanan, dan kita sedang membahas satu bab yang berkaitan dengan rukun iman, ya, pembahasan tentang arkanul iman. Dan alhamdulillah kita sampai di rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul, ya, atau iman kepada Nabi dan Rasul. Berarti sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat, dan terakhir iman kepada Alkitab. Dan kita lanjutkan pada sore hari ini ya, iman kepada Nabi dan Rasul. Satu hal yang harus kita pahami bahwasanya seseorang mukmin itu harus, ya, selalu berupaya untuk menyempurnakan pengetahuannya dalam agama. Karena Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah Islam, ya, kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Dan tidak bisalah seseorang masuk ke dalam Islam secara sempurna melainkan dengan berilmu, melainkan dia belajar, dia pelajari tentang agamanya. Nah, di antara hal yang wajib dipahami seorang muslim adalah iman. Karena iman inilah yang akan menentukan derajat kita nanti di akhirat. Iman inilah yang akan menyelamatkan seseorang nanti di akhirat. Sebagaimana seseorang wajib mengenal tentang ibadahnya kepada Allah, maka dia harus mengenal juga tentang bagaimana imannya kepada Allah dan rukun-rukun yang lainnya. Dan ini yang kita pelajari. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita sampai di rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Apa saja yang harus kita imani dan bagaimana bentuk iman yang sempurna yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Dan apa saja bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini, ya, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun. Dia adalah pokok akidah. Dalilnya jelas. Pertama dari hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, ya, mal iman, maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Di antara yang keempat adalah al-imanu bi rusulih. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Yang engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Allah juga mengatakan dalam Quran, dalam Al-Baqarah 285 misalnya, Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Ya, semua, ya, orang beriman itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Maka konsekuensinya apa? Ketika seseorang mengingkari salah satu saja dari Nabi dan Rasul, maka dia kafir kepada semua Rasul. Karena kita diperintahkan mengimani semua Nabi dan Rasul. Satu saja diingkari atau sebagian diingkari, maka dia kafir. Dan disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah, memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagiannya dan kami ingkar kepada sebagian yang lain. Kami iman kepada sebagian nabi dan rasul, kami ingkar kepada rasul yang lain. Dan mereka mencari jalan untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafirun haqqan. Maka merekalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Maka wajib seseorang mengimani semua nabi dan rasul. Satu nabi didustakan, maka sama dengan dia sudah mendustakan semua nabi dan rasul. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan tentang kedustaan kaum Nabi Nuh, begitu juga kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut. Allah mengatakan kepada mereka, kadzabat, contohnya tentang Nuh, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh sudah mendustakan al-mursalin, ya, para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya satu rasul saja, yaitu Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan mereka mendustakan para rasul. Kenapa? Karena konsekuensi dari mendustakan satu nabi sama dengan dia mendustakan semua nabi dan rasul. Nah, ini poin yang pertama. Dan inilah sebab kenapa orang Yahudi, orang Nasrani itu dikatakan kafir. Ya, tentu banyak sebab. Di antaranya adalah mereka tidak beriman kepada sebagian nabi. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga menjadikan mereka kafir. Ya, karena mereka membedakan antara nabi dengan nabi yang lainnya. Sehingga ketika didapati misalnya di zaman kita ada kalangan dari ahli kitab Yahudi kah, Nasrani kah, yang mereka tetap bertauhid, misalnya kalau misalnya masih ada di zaman kita, ya, orang-orang ahli kitab bertauhid, jadi mereka tidak menduakan Allah, mereka tetap mengesahkan Allah misalnya, dan mereka tetap istiqomah dengan ajaran agama yang dibawa oleh nabi mereka, ya, maka tetap kita katakan mereka kafir. Kenapa? Karena konsekuensi dari datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus beriman kepada Nabi kita. Dan konsekuensi dari iman kepada Nabi adalah harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah akidah kita, inilah satu yang harus dijadikan prinsip. Dan ini sebenarnya hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini, ya, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian mendengar tentangku, mendengar tentang ajaranku, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan mereka tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, melainkan mereka adalah penghuni neraka. Maka ini dalil bahwasanya seseorang wajib beriman kepada semua nabi dan rasul. Berikutnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyebut mendengar ada istilahnya nabi, ada istilahnya rasul. Dua istilah yang berbeda, ya. Ada nabi, ada rasul, tidak sama. Ya, dan Allah membedakannya di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya ada misalnya dalam surat Maryam ayat 51 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Ya. Dan ingatlah dan sebutlah di dalam kitab tentang Musa, sesungguhnya dia adalah seorang yang ikhlas, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Maka ada rasul, ada nabi. Ya, dua istilah yang disebut di dalam Al-Qur'an. Lalu apa makna dari nabi dan rasul? Ya, tentu kita perlu mengenal, ya, nabi itu apa, rasul itu apa, ya. Yang pertama, nabi diambil dari kata an-naba, ya, dari asal kata an-naba. An-naba itu artinya adalah berita, ya, kabar, ya.
Amma yatasaalun anin naba'il azim, ya, tentang berita yang besar. Maka kata nabiyun misalnya diambil dari kata an-naba, ini kata ahli lughah, ahli bahasa. Kenapa mereka dikatakan nabi? Karena mereka diberi kabar, diberi wahyu oleh Allah, atau karena mereka menyampaikan wahyu dari Allah. Maka nabi disebut nabi karena mereka mendapat kabar, mendapat wahyu, dan mereka menyampaikan wahyu. Atau bisa juga diambil dari kata an-naba'ah atau an-nabawah, ya. Nah, ini asal kata yang kedua, kata ulama nabi bisa juga diambil kata an-nabawah atau an-nabawah, nabawah. Yang mananya adalah al-ulu, ya. Ulu wal irtifa, itu tinggi. Maka mereka dikatakan nabi karena mereka adalah makhluk yang menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini asal makna dari nabi, ya. Dan rasul itu diambil dari kata ar-risalah, risalatun, ya. Yang mananya adalah utusan, ya. Rasul itu mananya adalah utusan. Ya, maka malaikat itu dikatakan juga rasul karena mereka diutus. Begitu juga utusan-utusan di dunia, misalnya seorang raja mengutus seorang utusan, maka mereka dinamakan rasul juga. Jadi secara makna rasul itu dikatakan rasul karena mereka adalah makhluk yang Allah utus, yang Allah kirim ke muka bumi untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari nabi dan rasul. Baik, lalu apa beda nabi dan rasul? Ya, ini materi juga yang perlu kita pahami dan ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Ya, beda nabi dan rasul. Ada beberapa akwal, ya, perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang umum kita dengar, ya, nabi dan rasul bedanya nabi itu menerima wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikan, ya. Ini yang biasa, ya, kita dengar dulu, ya. Sedangkan rasul menerima wahyu dan perintah untuk menyampaikan. Mana ini kurang tepat. Kita katakan kurang tepat. Kenapa? Karena semua nabi dan rasul ada tugas perintah untuk menyampaikan. Ya, perintah dakwah ini berlaku, ya. Bahkan tidak hanya untuk nabi dan rasul, bahkan para pengikut mereka diperintahkan untuk berdakwah. Nah, maka yang lebih tepat dari perbedaan ini yang disebutkan oleh para ulama adalah nabi, ya, itu utusan atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diperintahkan untuk berdakwah. Hanya saja mereka tidak membawa syariat yang baru dan kitab yang baru, ya, atau diperintahkan kepada kaum yang menentang. Nah, ini nabi. Jadi nabi itu ibaratnya dia hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, ya, yang telah mulai dilupakan oleh manusia. Jadi datanglah nabi ini untuk kembali menghidupkan syariat yang sudah mati, syariat yang sudah ditinggalkan, dilupakan oleh kaum. Datang nabi mengingatkan lagi akan hal ini. Sedangkan Rasul, maka dia diutus kepada kaum yang sudah menentang syariat, sudah jauh berpaling dari agama, sudah jatuh kepada kesyirikan yang nyata, ya, dan mereka datang membawa risalah yang baru, membawa syariat yang baru, dan kitab yang baru. Ya, inilah Rasul. Ya, maka antara Nabi dan Rasul ini ada keumuman dan kekhususan. Ya, umum khusus istilahnya. Semua Rasul itu Nabi, ya, bukan sebaliknya. Semua Rasul itu Nabi, bukan sebaliknya. Ya, berarti Nabi belum tentu Rasul. Ya, akan tapi Rasul sudah pasti dia Nabi. Baik, berikutnya kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat Rasul, ya, syarat Nabi dan Rasul, ya. Artinya ketika kita katakan dia Nabi dan Rasul harus terpenuhi syarat ini. Ya, kalau syarat tidak terpenuhi maka tidak sah seseorang mengaku dia Nabi atau mengaku dia Rasul. Syarat yang pertama adalah al-insan. Dia adalah dari jenis manusia, ya. Dari jenis manusia. Maka tidak didapati Nabi dan Rasul dari kalangan malaikat misalnya. Atau dari kalangan jin, tidak ada. Ya, dia adalah dari kalangan manusia, ya, anak keturunan Nabi Adam, anak keturunan Adam. Dan ini ijma' semua ulama. Yang kedua, syaratnya adalah az-zakar, ya, zakarun, laki-laki, jadi jenis laki-laki. Ya, maka tidak didapati Nabi dan Rasul dari kalangan perempuan. Dan ini ijma', sepakat semua ulama sebenarnya dokter oleh Abu Hasan. Ya, maka Maryam misalnya itu bukan nabi, ya, meskipun dia didatangi Jibril,
dia mungkin mendapat ilham, ya. Begitu juga Ummu Musa misalnya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Musa di sungai. Nah, tapi sepakat ulama mereka bukan nabi dan rasul. Nah, syaratnya harus dari jenis laki-laki. Dan yang ketiga syarat nabi dan rasul adalah al-hur, ya merdeka, ya bukan budak. Ya, karena nabi dan rasul harus murni dari hamba Allah, ya, sedangkan budak itu hamba Allah dan juga hamba kepada tuannya. Dan syarat yang keempat, ya mereka adalah makhluk atau hamba Allah yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang disampaikan kepada manusia. Nah, ini syarat yang keempat, ini tidak bisa dipilih oleh orang manapun, murni dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memilih dari hambanya mana yang akan dijadikan nabi, mana yang akan dijadikan rasul. Ya, maka salahlah ya pemahaman sebagian orang-orang filsafat, alil kalam, orang-orang liberal ya yang mengatakan nabi dan rasul itu adalah perkara kasbiyun kata mereka. Kasbiyun dia bisa diusahakan, bisa diupayakan ya. Mungkin dengan melakukan istilahnya penenangan diri ya, lalu dia berusaha untuk apa namanya mendalami tentang ilmu jiwa, lalu nanti tiba-tiba setelah itu akan datang wahyu. Nah, ini tidak bisa. Allah yang memilih dari hambanya siapa yang akan dijadikan nabi dan rasul. Tapi berikutnya kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal tentang definisi nabi dan rasul dan syarat-syaratnya, maka bisa kita tarik satu atau beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan nabi pertama adalah Adam, rasul pertama adalah Nuh. Jadi rasul pertama adalah Nuh. Kenapa? Karena rasul tadi definisinya adalah yang dikirim ya ke kaum yang menentang, yang sudah berpaling dari akidah tauhid, lalu diberikan risalah yang baru. Nah, itulah rasul. Maka sepakat ulama rasul pertama adalah Nuh. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Kami wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan yang lebih jelas lagi adalah dalam hadis syafaatul uzma, hadis tentang syafaat yang besar nanti di padang mahsyar, hadis yang panjang, yaitu ketika manusia diberdirikan oleh Allah ya menunggu hari pembalasan di padang mahsyar yang panas, matahari didekatkan, tidak bersandal, tidak berpakaian, ya panas, sangat panas. Sehingga orang-orang berusaha mendatangi para nabi dan rasul untuk minta syafaat, disegerakan hisab ya. Maka yang pertama mereka datang adalah Nabi Adam. Ya, mereka cari Nabi Adam, lalu mereka minta, ya Adam, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Tidakkah kamu merasa berat hari ini? Kata Nabi Adam, ya, aku tidak bisa memberi syafaat. Ya, bahwasanya hari ini hari yang berat. Ya, Allah marah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya. Nafsi nafsi kata Adam. Apa kata Nabi Adam? Itu Nuhan. Ya, kalian datangilah Nuh. Awwala rasulin ba'athahu Allahu ilal ard. Dialah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Maka ini dalil bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Dan rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadi penutup para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad ini bapak dari seorang laki-laki dari kalangan kalian, akan tapi dialah Rasulullah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Lihat di sini dipakai lafaz khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin. Kenapa? Karena kaidahnya tadi setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Ketika Allah mengatakan dialah penutup para nabi, maka otomatis tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul setelahnya. Berbeda kalau misalnya Allah menyebut wa khatamal mursalin, penutup para rasul. Boleh jadi ada nabi setelahnya. Ya, karena boleh jadi ada nabi setelah rasul. Tapi ketika digunakan atau dikatakan penutup para nabi, maka dia menjadi penutup dari semua kenabian dan kerasulan. Sehingga kalau ada orang yang datang ya setelah beliau
mengaku nabi dan rasul, maka dia dusta, pendusta, dia dajjal. Tidak boleh seorang beriman kepadanya. Kalau ada yang mengimani nabi dan rasul Nabi Muhammad, maka kafir. Maka dia kafir, mendustakan ayat Al-Quran dan mendustakan perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Dan rasul yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad. Di antara sebabnya karena beliau diutus kepada semua kalangan, kepada semua umat. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Ya, kepada kalian semuanya, semuanya. Maka wajib seseorang ketika mendengar istilah, mendengar tentang Nabi, mendengar tentang Islam, mendengar tentang Al-Quran, wajib semuanya beriman kepada Nabi. Ya, tidak boleh seorang mengatakan, oh Nabi hanya untuk orang Arab saja, orang Quraisy saja, ya, tidak untuk kita, maka ini tidak benar ya, karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya, menyatakan Al-Quran bahwasanya Nabi diutus untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Adalah kami kirim engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Baik, berikutnya dari poin pembahasan kita juga adalah jumlah nabi dan rasul ya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Maka jumlah nabi dan rasul bisa kita kelompokkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah jumlah nabi dan rasul secara kenyataannya, wakilnya, maka jawabannya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, secara jumlah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menyebutkan jumlah seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Baihaqi yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000 dan jumlah rasul 315. Maka para ulama mengatakan ini hadis ini tidak sampai derajat sahih. Ya, tidak sampai ke derajat sahih. Ya, berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kamil mursalun. Ya Rasulullah, berapa orang jumlah rasul? Kata Nabi 315. Dan di lain ditanya lagi, berapa jumlah nabi ya Rasul? Kata Nabi 124.000. Mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alf nabi. Maka secara angka ini kita katakan kita tidak mengatakan dia persis seperti itu karena status hadis tidak terlalu kuat. Tapi satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jumlah nabi itu sangat banyak. Ya. Dan jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah nabi. Ya, ini yang bisa kita tarik kesimpulannya. Ini poin yang pertama terkait jumlah. Berikutnya, dari jumlah yang banyak tadi, ya, jumlah nabi dan rasul yang banyak itu, maka dia terbagi lagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang sahih ya. Dan yang kedua adalah apa yang tidak disebutkan dan diceritakan di dalam Al-Quran. Maka ada dua kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang tidak disebutkan. Tentang hal ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Dan ada rasul yang kami kisahkan tentang mereka kepada engkau Muhammad ya sebelumnya. Wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Maka ada nabi yang dikisahkan dan ada nabi yang tidak dikisahkan. Dan yang tidak dikisahkan jauh lebih banyak. Sangat banyak ya. Kalau kita lihat dari hadis tadi, jumlah Nabi 124.000, yang dikatakan yang disampaikan pada Al-Quran, tidaklah sampai puluhan, ya 50-an, 30-an, tidak sampai. Nah, dari yang disebutkan dalam Al-Quran, terbagi lagi dua. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ada dua kelompok. Pertama, yang disepakati kenabiannya. Disepakati kenabiannya, dan yang kedua diperselisihkan. Nah, yang disepakati kenabiannya itu adalah 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal. Maka ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25 itu yang disepakati. Itu yang disepakati. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh yang kita hafal itu. Sampai di Nabi kita Muhammad SAW. Itu 25 Nabi dan Rasul itu yang disepakati. Nah ada yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau dalam hadis Nabi SAW.
yang ada perselisihan ulama. Ulama berselisih apakah ini nabi atau tidak. Ya, di antaranya adalah Dzulqarnain. Ya, ada pendapat mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia bukan nabi. Rajulun saleh. Di antara yang khilaf juga adalah Khidir, ya, yang berjumpa Nabi Musa alaihissalam, berguru kepada Khidir. Ya, ada yang mengatakan Khidir nabi, ada yang mengatakan dia wali, bukan nabi. Ya, berarti ada khilaf. Di antara juga adalah Uzair, Uzair ya, yang dijadikan sesembahan oleh Yahudi. Ya, waqalatil yahudu Uzairuni binullah. Ya, dalam surat Taubah Allah mengatakan orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya, khilaf ulama apakah Uzair ini nabi atau bukan. Dan yang diperselisihkan juga di antara adalah Yusha bin Nun ya, temannya Nabi Musa alaihissalam ketika berlayar mencari Nabi Khidir dan yang berhasil memasuki Baitul Maqdis sepeninggal Nabi Musa alaihissalam Yusha bin Nun. Nah, jumhur ulama mengatakan dia nabi. Ya, tapi ada yang berbeda. Maka kita katakan ada yang diperselisihkan tentang kenabian dan kerasulannya dan ada yang disepakati. Yang disepakati itulah yang 25 nama yang kita kenal, yang dihafal ya keumumannya ya. Tapi berikutnya kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, ya poin yang lebih penting dari ini semua adalah bagaimana cakupan ya iman kepada nabi dan rasul. Nah, ini yang harus kita pahami. Artinya bagaimana bentuk iman kepada Rasul yang sebenarnya seperti apa? Apa yang harus kita imani? Ya, sehingga dengan itu kita dikatakan sempurna keimanan kita. Baik, cakupan iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah wajib meyakini secara rinci nama-nama yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan meyakini secara global nama-nama yang tidak disebutkan. Nah, ini poin yang pertama. Tidak boleh seorang mengingkari satupun nabi yang disebutkan. Atau mengingkari ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan. Wajib kita beriman ada nabi. Ya, kalau disebutkan nama secara rinci kita beriman dengan namanya. Ya, ada Nabi Nuh, misalnya ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang 25 nabi dan rasul. Ya, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 itu ada 18 nama nabi yang disebut. Dalam satu halaman ini Al-An'am ayat 83 86 itu ada 18 nama nabi dan rasul yang disebut. Wajib kita beriman kepada 18 ini. Dan ada 7 nama lagi yang disebut di ayat-ayat yang lain. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Shu'aib, Nabi Zulkifli, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib kita beriman secara rinci ya terkait nama-nama ini. Sedangkan yang tidak disebutkan maka kita yakini dan kita imani secara global saja bahwasanya ada nabi yang lain yang dikirim kepada umat manusia dan tidak disebutkan kepada kita siapa namanya, kemana dia diutus ya. Maka kita imani secara global. Yang kedua, cakupan iman kepada nabi adalah meyakini bahwasanya mereka benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Meyakini bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah. Tidak boleh seorang mengingkari bahwasanya mereka mengatakan misalnya mereka bukan utusan Allah. Tidak boleh. Ada wajib kita beriman mereka benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Kalau ada yang mengingkari hal ini maka tidak sempurna atau tidak benar imannya kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan engkau bukan utusan Allah. Ya, orang Nasrani juga mengingkari engkau bukan utusan Allah. Maka kafirlah mereka dengan keyakinan mereka. Yang ketiga, cakupannya adalah meyakini bahwasanya mereka jujur dalam menyampaikan risalah dari Allah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Maka wajib kita meyakini hal ini. Dan ini juga yang menjadikan kita yakin bahwasanya Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah. Kenapa? Karena isinya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan asal mereka diutus itu untuk mengajak orang bertauhid. Mengajak orang bertauhid. Maka kalau ada yang mengatakan di dalam kitab sebelumnya ada ajakan untuk menyembah Nabi misalnya, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan misalnya, maka kita katakan ini dusta. Dan kita katakan ini sudah mendustai Nabi yang dikirim oleh Allah ya kepada umat mereka. Maka poin yang ketiga ini wajib kita yakin mereka jujur dalam menyampaikan risalah dari Allah.
Dan ini juga menjadikan orang-orang yang mengingkari kenabian kita Muhammad SAW kafir. Ya, dan termasuk orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mereka mengatakan ada yang ditutupi oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau mereka mengatakan Allah salah dalam menunjuk Nabi yang seharusnya Ali. Ini adalah ekstrim, kelompok ekstrim dari Syiah. Ada mereka mengatakan Al-Quran belum sempurna, ya. Ada ayat-ayat yang tidak disebut oleh Nabi. Mereka menuduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang batil kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini menjadikan mereka keluar dari iman yang sempurna terhadap Nabi dan Rasul. Yang keempat, wajib kita meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul adalah makhluk yang paling istimewa dan yang wajib kita cintai dan muliakan semuanya. Dan mereka tidak boleh disembah karena mereka adalah manusia. Maka tak boleh seseorang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai sesembahan. Ya, maka bentuk iman kita kepada Nabi dan Rasul adalah kita katakan mereka adalah utusan Allah. Mereka hamba Allah, manusia seperti kita. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, punya anak. Dan mereka dilebihkan dengan risalah, ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menyembah Nabi, maka dia kafir terhadap Nabi tersebut. Sehingga dia dikatakan tidak beriman kepada Nabi tersebut. Taib, ini poin yang harus kita pahami terkait Nabi dan Rasul. Kita cukupkan dengan 4 cakupan tadi, ya. Pertama, kita yakini nama mereka. Yang kedua, kita yakin mereka jujur, ya, mereka benar-benar utusan Allah. Dan yang ketiga, mereka jujur dalam menyampaikan risalah, tidak ada yang didustakan, tidak ada yang disembunyikan. Dan yang keempat, kita yakin mereka adalah manusia yang paling istimewa, yang wajib kita cintai semuanya, dan tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan. Ya, maka tak boleh seorang gulu terhadap Nabi dan Rasul. Masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sudah melarang kita dalam hal ini. Kata Nabi, la tuturuni. Ya, kama atratin nasara Isa bin Maryam. Inna ma'ana Abdullah Rasul faqulu Abdullah Rasul. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sebenarnya aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusannya. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka tak boleh seorang gulu. Ya, maka gulu dalam kepada Nabi ini bisa mengurangi iman kita kepada Nabi. Meskipun dengan niat kecintaan, dengan alasan ini bentuk mahabbah, tapi gulu ini tidak boleh. Apalagi kalau sampai kita memberikan kepada Nabi sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini sudah jauh dari batas yang dibolehkan. Maka hati-hati kita dalam bab ini, ya. Apalagi di musim-musim sekarang, musim Maulid, bulan Rabiul Awal, ya. Banyak dari kalangan muslimin yang melakukan haflah perayaan, ya, Maulidan. Lalu mereka membaca syair-syair, ya, selawatan-selawatan. Yang kita katakan selawat boleh. Ya, berselawat adalah ibadah yang mulia. Tapi berhati-hatilah kita dari gulu dalam bab ini. Apalagi kalau kita lihat di beberapa bentuk salawat, ya lafaznya itu lafaz yang kalimatnya sudah mengandung gulu, ya, berlebihan dalam memuji Nabi SAW, ya, memberikan sifat-sifat ketuhanan ini tidak boleh. Ya, seperti mengatakan Nabi adalah penyelamat nanti di akhirat, Nabi memasukkan kita ke surga, Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Ya, Nabi dialah cahaya misalnya di akhirat. Ya, makanya seperti ini gulu, tidak boleh. Ya, termasuk dalam bab ini adalah misalnya kita katakan kita minta syafaat kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi syafaatilah aku, ya. Maka minta syafaat kepada Nabi dengan mengatakan ya Nabi syafaatilah aku, ini juga dilarang. Kenapa? Karena yang kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta syafaat kepada Allah, ya, supaya Nabi kita bisa beri syafaat untuk kita. Jadi mintanya kepada Allah. Ya, bahwasanya ya Allah berikanlah kami syafaat, ya, melalui perantara Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin-poin seperti ini harus kita pahami juga, ya, dalam bab iman kepada Nabi dan Rasul. Berikutnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaidah iman kepada Rasul. Ya, kaidah ini sebagai tambahan maklumat untuk kita terkait Nabi dan Rasul, ada beberapa kaidah yang patut kita pahami. Yang pertama adalah tidak ada Rasul
kecuali menyuruh kepada tauhid. Tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka menyuruh untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, jelas ini. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami sudah utus di setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya adalah sampaikan kepada manusia, "Wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah." Maka ini poin yang pertama, kaidah yang pertama. Yang kedua, syariat para rasul berbeda-beda. Jadi asalnya satu, yaitu mentauhidkan Allah, tapi untuk syariatnya berbeda-beda. Allah berfirman, Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari umat ini kami jadikan untuk mereka ada syariat dan minhaja dan jalan, metode. Ya, maka setiap nabi punya syariat mereka masing-masing. Setiap nabi punya syariat mereka masing-masing. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun min allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi SAW, para nabi itu saudara dari ayah yang satu ya. Ibu mereka berbeda, namun agama mereka satu. Ibu mereka berbeda, artinya syariat berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Ya, maka ada syariat Nabi Musa, ada syariat Nabi Isa, ada syariat Nabi Ibrahim, dan ada syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk imannya, akidahnya, tauhidnya itu satu. Tidak mungkin berbeda. Berikutnya kaidah yang ketiga, yang keempat. Apa yang ketiga? Semua syariat sebelum Nabi kita itu sudah dihapus dengan datangnya syariat Islam. Semua syariat sebelum Islam dihapus dengan datangnya syariat Islam. Maka tidak ada lagi pilihan kepada manusia terhadap manusia ketika sudah datang Islam. Tidak ada lagi pilihan kecuali harus mengikut syariat Islam. Tidak boleh seorang mengatakan saya tetap dengan syariat Nabi Isa misalnya, saya tetap dengan syariat Nabi Musa, tidak boleh. Karena syariat Islam menghapus semua syariat sebelumnya. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam dinan, dinan di sini adalah syariat, mencari petunjuk, mencari hidayah selain Islam, maka Allah tidak akan terima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia masuk orang yang merugi, orang yang merugi. Ya, tidak boleh seorang ya dia berusaha misalnya mencari syariat-syariat Nabi sebelumnya lalu dia mengamalkannya. Tidak boleh. Nabi SAW satu kali mendapati Umar bin Khattab memegang lembaran-lembaran Taurat. Lalu kata Nabi, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Ya, apakah engkau ragu dengan agama ini wahai Umar bin Khattab? "Alam ati biha bayda'a naqiyah." Bukankah aku datang dengan syariat yang bersih, yang putih, yang suci? Lalu kata Nabi SAW, seandainya Musa hidup hari ini, maka tidak ada pilihan bagi Musa kecuali untuk mengikutiku. Kecuali untuk mengikutiku. Ini dalil bahwasanya tidak ada lagi pilihan bagi orang kecuali dia harus beriman dengan syariat Islam. Ya, ketika datang syariat Islam. Berikutnya kaidah yang keempat, ya. Para nabi dan rasul ini adalah manusia dengan akhlak yang paling terbaik, yang paling berilmu, dan yang paling penyabar. Tidak ada yang bisa mengalahkan akhlak mereka, ilmu mereka, dan sabarnya mereka. Ya, ini para nabi dan rasul. Ini kaidah tentang nabi dan rasul yang keempat. Dan antaranya disebutkan dalam Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Abdullah, saya melihat Nabi SAW menceritakan tentang nabi dan rasul terdahulu. Dia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, lalu dia menghapus darah yang mengalir dari wajahnya sambil berdoa, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidaklah mengetahui. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan akhlak, kesempurnaan akhlak, ketinggian ilmu, dan kesabaran dari Nabi dan Rasul. Maka secara urutan manusia ini, kita kelompokkan dari yang paling bawah adalah manusia secara umum. Ya, dengan tingkatannya bermacam-macam. Ada orang solehnya, ya, ada orang biasanya, awamnya, lalu ada ahli maksiatnya. Di atas mereka adalah ada wali, yaitu hamba-hamba pilihan Allah, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, menjadi waliullah, ya, hamba kekasih Allah.
Di atas wali ada nabi. Ya, ada nabi dan ini lebih mulia daripada wali. Dan ini harus kita imani. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, "An-nabiyyu afdal minal wali bil ijma'." Nabi lebih afdal daripada wali berdasarkan kesepakatan ulama. Imam At-Tahawi juga mengatakan, "Nabiyyun wahid afdal min jami'il awliya." Nabi, satu orang nabi lebih utama dari semua wali di atas dunia ini. Ya, maka urutannya setelah manusia umum, lalu adalah nabi, ya manusia wali, lalu nabi, di atas nabi ada rasul. Di atas nabi ada rasul. Maka rasul lebih tinggi dari nabi. Dan ini tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Jadi rasul ini tingkatan yang tertinggi. Dan di antara rasul ada ulul azmi. Di atasnya lagi adalah ulul azmi, yaitu hamba-hamba yang pilihan, yaitu 5 rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai ulul azmi. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Nah, itu 5 rasul yang Allah pilih. Siapa mereka? Disebutkan Rasul Al-Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqan minka. Wa minka berarti Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Ya, 5 rasul yang digelari ulul azmi. Dan di antara yang 5 yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kesepakatan para ulama, Nabi adalah manusia yang paling mulia, ya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Ana sayyid waladi Adam wala fakhar." Aku adalah pimpinan anak Adam, seluruh anak Adam, ya nanti di akhirat, dan ini bukan kesombongan. Dan Nabi juga mengimami semua Nabi dan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Dan Nabi juga yang akan pertama membuka pintu surga. Dan Nabi juga yang diizinkan Allah memberi syafaat nanti di padang mahsyar dari semua Nabi dan Rasul, syafaatul uzma. Ya, ini dalil bahwasanya Nabi kita adalah ya makhluk yang paling mulia dari semua manusia. Dan urutan kedua setelah Nabi kita adalah Ibrahim. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini juga sepakat para ulama. Dan yang ketiga adalah Musa. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, la khilafa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Tidak ada khilaf, Muhammad adalah yang paling afdal. Summa ba'dahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim. Summa Musa alal masyhur, kemudian Nabi Musa menurut pendapat yang masyhur. Inilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita terkait Nabi dan Rasul. Ya, apa saja cakupannya dan bagaimana bentuk keimanan yang sempurna dan apa saja kaidah terkait hal ini. Dan ya, alhamdulillah kita sudah sampaikan dan sudah sempurna insyaallah pembahasan kita. Kita cukup di sini. Mohon maaf atas kekurangan. Kita silakan kepada moderator Pak Gunadi. Tafadhol. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz, atas faedah ilmu syari yang telah diberikan pada kita semua. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah yang hadir di kajian ruko pada sore hari ini. Kita buka sesi soal jawab, Ustaz. Tafadhol, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kepada para peserta kajian ruko sore hari ini yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, menyalakan mic untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz, atau bisa juga diketik untuk nanti dibacakan. Kita berikan kesempatan, silakan. Silakan kepada Pak Fal. Nah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Pak Fael. Nah, Ustaz, izin bertanya terkait dengan tadi ada wali, nabi, dan rasul, Ustaz. Dan tadi juga disebutkan keutamaan satu nabi bahkan lebih mulia daripada 1000 seluruh wali gitu, Ustaz ya. Nah, pertanyaan Anda, Ustaz, apa hukumnya atau apa yang harus kita sikapi ketika berdoa dengan memasukkan nama wali yang dianggap wali gitu ya, atau mungkin dianggap atau nama nabi yang tentunya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Doa tersebut misalnya ya tidak ada riwayatnya, namun dalam doa
memasukkan nama-nama yang dianggap wali atau memang wali atau kemudian nama atau nabi di luar 25 nabi dan rasul tersebut di dalam doa yang mungkin kita juga belum tentu paham atau masyarakat awam paham apa makna dari doa tersebut. Yang jelas dalam setiap doanya tersebutlah nama-nama eh, wali tersebut yang dianggap wali ya. Eh, Bagaimana Ustaz, yang harus bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan dan apa hukumnya. Demikian Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masukkan doa ini dalam rangka apa, Pak Fah? Minta syafaat kah atau gimana? Jadi sering Ustaz dalam beberapa di lingkungan masyarakat kita Ustaz ya. Kadang dalam doanya itu misal Ustaz masukkan setelah sholawat dan sebagainya Ustaz ya. Terus kemudian masukkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, iya. Itu Ustaz, semacam itu ya. Yang walaupun kita belum tentu juga mungkin kita tidak bisa langsung menghakimi karena kan kita mungkin bagi awam mungkin belum tentu tahu makna dari doa tersebut Ustaz, gitu kan. Tapi Ana yakin pasti kebanyakan mungkin berpikir akan mungkin mendapatkan apa ya, meminta wasilah mungkin ya di doa dianggapan apa namanya para masyarakat awam. Tapi rasanya sepertinya begitu sih isinya ya. Tapi pertanyaannya tadi bagaimana sikap kita terhadap doa yang menyelipkan nama-nama nabi di luar yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi atau wali yang pernah diajarkan. Terlepas kita paham atau tidak paham gitu, atau kita tidak bermaksud berada di situ, kemudian misalnya yang memimpin satu acara tiba-tiba membacakan doa tersebut. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kita tidak boleh meminta syafaat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh seorang minta syafaat kepada Nabi, ya. Tadi yang kita sebutkan, misalnya dia katakan ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah isfa'li misalnya. Ya Rasul, berilah aku syafaat. Maka seperti ini pendapat yang lebih kuat ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini bagian dari doa. Dan doa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta syafaat hanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya Nabi berikan syafaat untuk kita. Misalnya kita katakan Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami syafaat dari Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dengan doa misalnya Allahumma syfa' fiyya nabiyyak. Ya Allah, berikanlah syafaatilah untukku. Ya, jadikanlah nabimu memberi syafaat kepadaku. Diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi saja seperti ini, apalagi yang di bawah nabi. Ya, seperti minta kepada Al-Wali ya Abdul Qadir Jailani yang biasa ya dijadikan imamnya para wali ya, dari kalangan sufi ya. Dan Imam Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari penisbatan yang batil ya. Imam Abdul Qadir Jailani adalah seorang ahli fikih. Ya, imam dari mazhab Imam Hambali. Ya, orang soleh. Ya, maka misalnya dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani isfa'li, ya maka sama saja ya dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seorang minta kepada siapapun yang telah wafat. Ya, meskipun mungkin berbeda ulama apakah dia sampai ke derajat haram ya atau ada yang mengatakan dia masih bab yang ringan ya, dia masuk bagian dari wasilah. Tapi yang lebih selamat tentu kita hindari ya, tentu kita tinggalkan. Ya, maka kita minta kepada Allah ya tanpa melalui perantara. Allah tidak butuhkan perantara untuk minta kepadanya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Ini ayat yang Masya Allah ya memutus semua perantara seorang hamba kepada Allah. Ya, apabila hambaku berdoa kepada engkau Muhammad, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Allah tidak butuh perantara. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku kabulkan doa hambaku ketika dia meminta kepadaku. Ya, maka menyebut nama Nabi dan Wali kalau tujuannya misalnya ya apa namanya kita kirim
keberkahan, maka ini boleh insya Allah. Karena kita doakan kaum muslimin. Jadi yang mendoakan orang-orang soleh supaya Allah berikan kepada mereka keberkahan. Ya, kita doakan para wali, kita doakan para ulama, ya Allah berkahi mereka, Allah mudahkan mereka, Allah ampuni dosa mereka. Tentu ini boleh. Tapi kalau minta syafaat, maka minta syafaat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau misalnya kita minta kepada Allah syafaat dari Nabi Muhammad dan dari hamba-hamba yang soleh. Maka ini boleh. Seperti tadi kita bilang misalnya dia doa, ya Allah berikanlah aku syafaat nabimu dan syafaat dari hamba-hambamu yang soleh. Termasuk semua wali. Ya, tetap kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat untukku melalui perantara nabimu dan hamba-hambamu yang soleh. Makanya seperti ini lebih selamat. Allah alam bisawab. Apalagi kalau seperti tadi Pak Fal sebutkan kita tidak tahu lafaznya seperti apa, kita tidak tahu maknanya juga, maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Nah, Boleh ntar kalau Fik. Pak, Nah, boleh tolong saya mohon penjelasan sebenarnya yang dimaksud sunnah Rasul itu yang bagaimana? Satu, kedua, di mana overlapping atau tumpang tindih dengan makosid syariah? Apakah sunnah Rasul atau makosid syariah bagian dari sunnah Rasul atau sunnah Rasul bagian daripada makosid syariah? Demikian, terima kasih. baik, barakallahu fikum. Sunnah Rasul ketika disebut sunnah secara umum, maka itu adalah jalan, metode. Ya, sunnah itu artinya metode atau jalannya. Ya, itu makna sunnah secara umum ya. Beda lagi kalau sunnah dalam spesifik ilmu tertentu. Kalau sunnah dalam fikih maka lawannya wajib, wajib ada sunnah. Ada sunnah dalam ilmu hadis, nah, beda lagi maknanya. Ya, ada sunnah artinya hadis. Ya, hadis perkataan, perbuatan. Tapi kalau sunnah dikatakan secara umum, apalagi dalam buku-buku akidah, maka itu maknanya adalah jalan atau syariat. Sunnah itu adalah syariat. Maka dikatakan ini adalah sunnah Nabi. Terlepas dari hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah. Ya, kita tidak bahas hukum secara fikihnya, tapi secara ajaran ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan sunnah. Maka maqasid syariah bagian dari itu. Maqasid syariah artinya seseorang membahas tentang apa hikmah-hikmah dari syariat. Ya, tentu dia mengkaji dari sunnah. Maka dia melihat ya ketika ada sunnah Nabi SAW, ada tuntunan Nabi, lalu dia kaji apa maqasidnya ada dalam sunnah tersebut. Maka dia dua ilmu yang saling melengkapi. Dua ilmu yang saling melengkapi. Dan sunnah itu lawannya bid'ah. Ketika seorang mengatakan ini sunnah Nabi, lawan sunnah di sini bid'ah. Ya, ketika seorang mengatakan ini tidak sunnah, maknanya Pak, berarti ini tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini secara istilahnya itu bid'ah. Nah, tinggal dibahas apakah secara amal dia bisa dipakai, ya, itu masuk ke ranah fikih lagi. Tapi secara istilah sesuatu yang tidak ada diajarkan Nabi, maka itu bid'ah. Maka Umar bin Khattab menyebut sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Bukan bid'ah secara fikihnya, tapi bid'ah secara istilahnya karena tidak ada sunnah dari Nabi. Nabi tidak pernah contohkan itu. Ya, maka dia saling melengkapi. Maqasid syariah adalah ilmu yang bahas tentang apa saja yang berkaitan dengan syariat, ya hikmah, ya tujuan, ya dan itu diambil dari asal, ya ada asalnya dulu baru dikaji maqasidnya. Kalau tidak ada asalnya, misalnya mereka mencari ada enggak jalur yang bisa menghubungkan, maka ada kias nanti di situ berfungsi, ya kan ada istihsan, ada masalih mursalah dan yang lainnya. Nah, itu secara definisi seperti itu Pak ya. Mungkin itu bisa ditanyakan seperti itu. Maksud syariat, maksud saya itu yang lebih umum seperti di al-muwafaqatnya Imam Syatibi tentang memelihara agama, akal, harta dan segala macam. Itu bagian dari hulunya itu sunnah Rasul atau hulunya itu adalah kalau itu hulu agama, kalau itu lebih ya agama ya jelas. Artinya mencakup semuanya, ya
baik dari Al-Qur'annya, dari sunnahnya, ya. Dan muarad itu kepada apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Al-Quran pun ya, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oh. Ya, maka tetap muaranya ke situ. Yang Hmm. menjaga itu, maka di antara maksud Islam menjaga lima Iya. unsur yang penting. Iya. Harta, nyawa, darah, kehormatan, ya, Oh, nasab. jadi tetap sumbernya Nah, Quran dan betul. hadis sunnah Rasul. Betul. Oh, Betul. gitu. Iya, 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 ya, oke. Ya, baik, baik. Ya, oke, paham kalau gitu. Jadi Baik, tetap barakallahu harus fiik. bersumber kepada Quran dan sunnah Rasul, hadis lah ya. Betul, Pak. Nah, Oh, ya, baik. Makasih, Pak. barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum pada Ustadz Andri atas jawaban dari pertanyaannya dan kepada para penanya juga. Sepertinya sudah cukup di sesi soal jawab. Mungkin izin Anda tutup Ustadz. Tafadhal, Pak Agun. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum pada Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala atas faedah ilmu syariah yang telah diberikan dan juga kepada para peserta kajian ruko pada sore hari ini. Kita semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak, dan juga ilmu ini bisa kita sebarkan kepada keluarga kita, kepada sahabat dan rekan-rekan kita di sekitarnya. Baik, kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Gunadi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.